Malaysia tak perlu buru-buru untuk menaturalisasi pemain warisan Malaysia. Nah, kenapa aku cakap macam itu? Aku ada alasan. Nah, alasannya apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang semua, jumpa lagi dengan saya Jutama dari Indonesia tentunya. Semoga sehat semua ya. Tak ada apa-apa, walaupun aku orang Indonesia, cakap soal bola sepak Malaysia sekali lagi tak jadi soal ya. Itu juga tak ada isu nasionalisme ya, karena aku juga sangat cinta dengan tim nasional Indonesia ya. Saya bahas bola sepak Malaysia bukan berarti aku tak cinta ya bola sepak tempatan ya. Itu kadang ada yang menggiring-giring macam itu. Bukan macam itulah ya. Oke, jadi menurut aku sebenarnya ini kan kalau video sebelumnya aku cakap Malaysia sebentar lagi akan mendapatkan mungkin satu ya yang dari Belanda itu katanya disampaikan oleh Rob Van sudah mendekati akhir mendapatkan paspor Malaysia. Nah kemungkinan itu di bulan Maret ini boleh bermain. Nah 7 itu masih mengikuti, 3 mungkin yang mendekati prosesnya, tapi 4 yang masih mengurus dokumennya. Dari 7 sekarang ada 8 yang dikaitkan untuk mendapatkan kebangsaan Malaysia. Nah menurut aku sebenarnya misalnya Malaysia pun tidak terlalu terburu-buru untuk menaturalisasi pemain ya, itu tak terlalu jadi masalah besar ya untuk jangka panjangnya ya. Tapi memang kalau boleh semuanya selesai sebelum bulan Maret itu lebih baik ya, karena memang akan digunakan untuk kualifikasi Piala Asia. Tapi sebenarnya menurut aku lagi kalau kita breakdown ya jadwal yang sudah keluar di kumpulan F untuk kualifikasi Piala Asia, yang mana kita tahu ada Malaysia, Vietnam, kemudian Nepal dan juga Laos. Secara jadwal di bulan Maret ini Malaysia sebenarnya misalnya tak ada pemain naturalisasi yang available ataupun tersedia, itu juga masih belum terlalu jadi permasalahan besar ya. Dengan skuad yang ada, aku yakin Malaysia boleh tewaskan Nepal ya, karena di tanggal 25 Maret 2025 melawan Nepal. Jadi di bulan Maret itu cuma melawan Nepal aja. Ya, mungkin berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia itu di kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret ada 2 perlawanan, yaitu melawan Australia dan juga melawan satu lagi yaitu Bahrain. Nah, jadi mungkin dengan kedatangan oleh Remini sebelum bulan Maret dan juga Jairo misalnya itu sangat membantu. Tapi menurut aku kalau untuk Malaysia ini karena satu pertandingan bukannya meremehkan, tapi aku rasa sih Malaysia boleh atasi Nepal minimal 1 mata lah karena bermain away. Tapi sih lebih baik memang kalau udah di awal. Tapi kalau misalnya belum pun ataupun mungkin baru 1 itu juga tak jadi harusnya sih boleh lah menewaskan Nepal di kandang lawan ya minimal 1 mata seperti itu. Nah karena yang paling dibutuhkan itu ketika melawan Vietnam di tanggal 10 Juni 2025 itu yang paling dibutuhkan. Walaupun memang kalau misalnya pemain naturalisasi ini memang tersedia sebelumnya tentu akan lebih bisa beradaptasi dan juga chemistry-nya lebih terbentuk ya, karena kita tahu masalah pemain-pemain di tim nasional itu ya tak ada kesempatan ataupun masa yang banyak untuk bersama. Jadi karena bermain di klub dipanggil FIFA Matchday, nah baru bisa join ya, hanya beberapa hari saja ya. Jadi sebenarnya lebih baik memang di awal tapi kalau misalnya memang pun ya menurut aku sih tak jadi soal lah. Jadi itu pas lawan Vietnam yang paling dibutuhkan Malaysia khususnya dengan pemain warisan ya. Sekali lagi ya memang kalau ada chemistry lebih baik ya, jadi datang lebih awal tak apa. Tapi kalau menurut aku sih kalau misalnya baru 1 ataupun 2 dan segala macam itu tak jadi soal ya. Yang menjadi soal itu ketika ngelawan Vietnam ya, karena kalau melawan Vietnam itu hasilnya oke, itu akan menjadi apa ya stimulus untuk perlawanan berikutnya mendapatkan poin yang lebih baik. Tapi kalau nanti di pertandingan kedua itu sampai kehilangan poin, misalnya 1 mata aja itu sudah kerugian. Bukan meremehkan Nepal ya, melawan Nepal pun harus all out ya, karena kalau melawan Nepal yang secara peringkat di bawah itu saja kehilangan poin ya, bagaimana melawan tim-tim yang lain? Tentu akan ada pressure yang tinggi kepada tim nasional Malaysia ataupun dari peminat bola sepak tempatan di sana.
Nah, seperti itu menurut aku kenapa ya, kalaupun misalnya prosesnya tidak lancar, karena menurut aku memang di mana-mana itu proses naturalisasi itu tak mudah ya, harus ada keharmonisan dari setiap apa ya, lini pemerintahan, kerajaan, ya, konteksnya di Malaysia ya. Jadi harus bersinergi semua untuk memproses kemudahan gitu. Nah, kita tunggu saja nanti apakah memang 8 pemain ini boleh pas Maret main atau nanti maksimalnya ya pas lawan Vietnam itu. Nah, menurut korang seperti apa? Apakah memang harus semuanya bermain ketika bulan Maret atau ya tak apalah, mungkin setengah-setengahnya ketika bulan Jun nanti? Tulis di kolom komentar. Ya, jangan saling komentar rasis, rivalitas ya tak jadi masalah, tapi komen-komen yang baik lah. Kalau kita bola sepak Asia Tenggara ini baik kan keren lah. Kita mengangkat apa masing-masing itu levelnya naik, nanti bisa berbicara di Piala Asia, ya nanti makin diperhitungkan. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.